Selamat berjumpa lagi di Kisah Mistis. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang sopir taksi yang mengantar wanita muda ke kuburan tua di pinggir kota. Mari kita simak bersama kisahnya. Rudy merasakan kelelahan yang menyelinap perlahan-lahan ke dalam tubuhnya ketika dia mengendarai taksi di pinggiran kota yang sunyi. Malam telah larut, dan satu-satunya cahaya yang menyinari jalan adalah sinar bulan yang pucat. Mobil berjalan dengan perlahan. Di dekat persimpangan jalan yang sunyi, seorang perempuan dengan wajah yang dingin dan misterius memanggilnya, meminta untuk diantar ke sebuah alamat yang terasa asing di telinga Rudy. Tanpa banyak pertanyaan, Rudy mengabulkan permintaannya. Saat perempuan itu memasuki mobil, tercium oleh Rudy aroma wewangian yang segar tetapi terasa aneh di penciumannya. Mobil melaju dan tak banyak terjadi percakapan di antara mereka berdua. Karena jarak yang harus ditempuh cukup jauh, Rudy berusaha mencairkan suasana dengan memutar lagu di mobilnya. Namun, ketika mereka tiba di alamat yang dimaksud, Rudy merasa ketegangan menghampirinya. Perempuan itu meminta Rudy untuk menunggu sebentar di luar sementara dia masuk ke dalam rumah. Rudy keluar dari mobilnya dan duduk di sebuah warung kecil tak jauh dari tempat Rudy memarkirkan mobilnya, memperhatikan mobilnya dengan cermat. Namun, kebingungannya bertambah ketika dia melihat perempuan itu mengeluarkan sebuah peti mati dari dalam mobilnya. Cara ini tidak mungkin, lagi pula kapan ia memasukkan peti itu ke dalam mobil, gumam Rudy dalam kebingungannya. Matanya terbelalak menatap peti mati yang dikeluarkan di bangku belakang mobil. Perempuan itu menyeringai dengan senyum yang penuh misteri, membuat Rudy merasa takut dan terpaku. Sebelum Rudy bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Rudy membuka mata dengan perlahan, merasakan sakit yang menusuk-nusuk di kepalanya. Dia berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, namun semuanya terasa samar seperti mimpi buruk. Perlahan-lahan, dia menyadari bahwa dia tidak berada di warung seperti yang dia kira. Dia berada di bawah sebuah pohon besar, dengan sinar matahari yang menembus dedaunan di atasnya. Keheranan melanda dirinya saat menyadari bahwa dia tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di sini. Rudy melihat ke arah mobilnya. Syukurlah mobilnya masih ada, tapi tidak terparkir di depan sebuah rumah besar, melainkan terparkir di gerbang masuk sebuah komplek pekuburan yang terbengkalai. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak di sekitarnya kecuali pepohonan yang menjulang tinggi dan suara riak air yang mengalir di kejauhan. Saat dia berusaha merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, langkah kaki yang lewat di dekatnya menarik perhatiannya. Seorang penduduk desa yang kebetulan lewat melihat Rudy yang terduduk kebingungan di bawah pohon besar. Dengan cepat, mereka mendekatinya dan mencoba untuk menawarkan pertolongan. Rudy berusaha untuk mengembalikan kesadarannya dengan susah payah, memandang wajah-wajah yang terbentang di depannya dengan kebingungan yang tidak tersembunyi. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara parau. Para penduduk desa itu saling bertukar pandang, keheranan terpancar di wajah mereka. "Kami menemukan Anda terduduk kebingungan di bawah pohon ini. Apakah Anda baik-baik saja?" tanya salah satu dari mereka. Rudy menggelengkan kepalanya, mencoba mengumpulkan pikirannya yang masih kabur. "Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini. Saya ingat sedang mengantar seseorang dan itu saja," ucapnya dengan suara yang gemetar. Para penduduk desa itu saling bertukar pandang sekali lagi, seolah-olah mencoba mencari jawaban dari situasi yang tidak biasa ini. Mereka membantu Rudy untuk berdiri dan menawarkan untuk membantunya pulang ke tempat tinggalnya. Tapi Rudy menolak halus tawaran mereka. Dan akhirnya mereka paham dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berjalan pulang, Rudy masih terjebak dalam kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya? Dan mengapa dia berada di bawah pohon besar, jauh dari warung tempat dia terakhir kali ingat berada? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya sepanjang perjalanan pulang, membuatnya semakin yakin bahwa malam itu adalah sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan.
Dan saat dia akhirnya sampai di rumah, dia tahu bahwa ada misteri yang perlu dia pecahkan, meskipun itu berarti melangkah ke dalam dunia yang sama sekali tidak dipahaminya. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.